Seseorang mewakafkan hartanya dengan niat. Ada orang mewakafkan hartanya dengan niat dimanfaatkan untuk pendidikan agama, tapi orang tersebut tidak dimanfaatkan. Apa hukumnya? Habasta aslaha, itu definisi wakaf. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Habasta aslaha, pokoknya ditahan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Ditahan asal pokoknya, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, sesuai dengan pesan awalnya. Ini tanah untuk MDA, itu ruko, itu ruko untuk biaya operasional masjid. Habas ta'aslah, pokoknya ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Maka dialokasikan dananya untuk itu. Tapi ternyata anaknya tidak sekolah agama. Dulu tanah itu harganya murah karena tempat jin buang anak. Sekarang sejak ada mall, maka tanah itu harganya mahal, lalu dipakai oleh perusahaan, dialihkan dari MDA untuk bisnis. Maka ini anak pengkhianat orang tua. Kementerian Agama mengerti masalah ini, maka solusinya dibuatkanlah sekarang akta ikrar wakaf. Bapak Ibu yang pengurus masjid segera mengurus akta ikrar wakaf. Pagi ini kebetulan hari libur, kantor KUA tutup, besok pagi ke kantor KUA. Tapi istri diberitahu supaya mereka tidak darah tingginya kumat. Bapak mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Mau ngurus akta ikrar wakaf. Nanti al-waqif yang berwakaf berikrar di depan Pak KUA, aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional MDA dan masjid tunai, aku terima. 4 rukun wakaf. Ada waqif, ada mauquf alaih, ada mauquf bih, ada ijab dan qabul. Makanya tidak cocok ditulis kotak wakaf, karena kita tidak pernah akad ke kotak. Nah, pernah kita akad ke kotak, hai kotak, aku berikan ini pada engkau. Lalu kotak menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka yang tepat itu kotak infak. Kotak sodakoh pun tidak tepat, karena sodakoh itu tidak materi. Senyum juga sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Makanya jangan heran ketika kotak lewat dia senyum aja. Kotak sodakoh.